Selamat malam jemaat sekalian. Iya. Kita malam ini punya kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan secara jemaat. Ya. Memang kita bisa doa masing-masing di rumah, tetapi secara jemaat itu sangat-sangat istimewa walaupun dua orang berkumpul. Karena Alkitab berkata ketika 2 atau 3 orang berkumpul, aku di tengah-tengah di situ. Jadi berkumpul dalam nama Tuhan. Ya. 2-3 orang berkumpul. Ya. Saya berharap jemaat yang terpaksa harus lockdown di rumah, malam seperti ini, terutama keluarga Kristen, apalagi yang Alkitabiah, Anda bisa kumpul bersama-sama satu keluarga untuk berdoa. Ada 2-3 orang sehati membentuk jemaat yang paling kecil sebenarnya, jemaat yang paling kecil. Itu 2-3 orang ya, berkumpul. Itu yang Tuhan mau. Aku di tengah-tengah, kamu di situ. Oke, mari kita membaca 2 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja pasal 20. Saya ingin kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11. Anda perhatikan saya membacanya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arah. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 langkah atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami baca
sudah dicatat sekitar 2.600-an tahun yang lalu. Tuhan, kami hari ini membacanya dan mau mempelajarinya ketika Raja Hizkia sekarat, bahkan engkau sudah mengumumkan dia akan mati. Namun kemudian oleh karena air mata dan seruannya dan hatinya, engkau memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Tuhan, tolong kami menarik pelajaran atas segala hal yang kami alami, yang kami baca, yang kami dengar semuanya, Tuhan. Membuat kami lebih mengerti kebenaran dan lebih mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini cerita yang sangat terkenal. Raja Hizkia adalah anak dari Raja Ahaz. Dan bapaknya brengseknya bukan main. Sangat heran dari bapak yang begitu kacau brengsek gitu. Membawa bangsa Yahudi menyembah berhala. Sampai-sampai mengorbankan anaknya untuk dibakar. Mungkin entah kakak adiknya, mungkin adiknya Hizkia. Tetapi giliran pada waktu Hizkia menjadi raja, dia berbuat kebalikan dari yang bapaknya lakukan. Oh, ini hebat sekali. Hebat sekali. Bapaknya membawa bangsa Yahudi, ya bangsa Israel, tinggalkan Tuhan. Sampai menyembah macam-macam dewa. Tapi Hizkia membalikkannya. Sehingga sebenarnya Hizkia sudah melakukan yang benar di mata Tuhan. Dia raja yang baik. Dia raja yang benar. Tetapi sama seperti semua orang, bisa sakit. Hizkia sakit. Nggak tahu apa. Ada bara. Ya. Bara itu semacam bisul, sangat mungkin kanker. Ya. Cancer. Itu. Tidak jelas ya hari ini sebenarnya Hizkia sakit apa. Yesaya bin Amos, itu Yesaya yang tulis kitab Yesaya. Ya. Disuruh oleh Tuhan pergi, bilang, udah kamu bikin itu ahli waris, ya, bikin pesan kepada keluarga, sebab engkau akan mati. Wah, ini nabi yang paling dekat dengan Tuhan, yang omongannya nggak pernah meleset loh. Anda bisa bayangkan bagaimana kira-kira perasaan Hizkia dapat ultimatum seperti itu? Betul nggak? Daun langsung dia. Daun. Katanya langsung dia memalingkan mukanya ke dinding. Dan mulai menangis. Mulai menangis dia. Dengan hati yang hancur mungkin. Ya, menangis dia. Tuhan, saya sudah berusaha melakukan sesuatu yang Engkau inginkan. Saya sudah mungkin berbuat kebalikan dari papa saya yang brengsek itu. Saya sudah berusaha untuk menyenangkan Engkau. Mengapa harus mati begitu cepat? Ya, dari sini kita dapat pelajaran bahwa kematian di tangan Tuhan. Bukan masalah muda, masalah tua, dan lain sebagainya. Memang setiap orang akan mati. Pasti akan mati. Cuman kapan aja. Banyak senior kalian, mahasiswa dulu, mereka pikir mereka lebih panjang umur dari saya. Belum tentu, betul nggak? Banyak yang lebih muda dari saya kan sudah out duluan gitu.
Makanya hidup mati itu di tangan Tuhan. Ya. Hizkia bahkan sudah diultimatum oleh Tuhan. Engkau mati. Ya udah. Sekarang mulai kasih pesan-pesan sama keluarga, anak-anak semuanya. Waduh. Hizkia mendengar itu, hancur hatinya. Langsung mukanya berpaling ke dinding, mulai menangis dan berdoa. Ya, pelajaran lain lagi bahwa kita tidak perlu tunggu sudah di ultimatum baru mulai menangis dan mulai mau menyenangkan Tuhan, mulai menyesal dan lain sebagainya. Ya kalau kematiannya karena penyakit, masih bisa di tempat tidur ya toh, matinya pelan-pelan. Ya kalau jatuh pesawat segala macam, gimana? Betul nggak? Yohanes baru pulang dari Balikpapan, untung sampai ke sini, betul nggak? Gitu. Ini kan gitu, ada tabrakan mobil dan lain sebagainya. Waduh, ya. Mahasiswa lo berangkat itu, saya selalu berdoa, Tuhan jaga mereka, ini orang muda bawa mobil. Gitu. Ya, wah, kita tidak tahu. Begini, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Kita harus hidup benar di hadapan semua manusia sebenarnya. Anda harus cari kebenaran. Kita perlu beritakan Injil kepada orang. Sebisanya. Kejar waktu. Dan kita perlu serius gitu. Sekurang-kurangnya ada karena 3 hal. Nomor 1, kita tidak tahu kapan kita mati. Nomor 1. Ya, kita tidak tahu kapan kita mati. Nomor 2, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya, wih, ini bunyi sangkakala bisa setiap saat sekarang. Ya, kenapa? Waduh, ini iblis ini sudah mau cengkeram dunia ini. Dia udah gak sabaran. Dia sudah gak sabaran. Kalau menurut 2 Tesalonika, masih ada yang menahannya. Tahan terus. Ya. Salah satu yang menahannya itu Soeharto masih di muka bumi ini gitu. Mudah-mudahan kamu juga, amin. Ya. Makanya kalau terjadi pengangkatan seisi dunia sudah sepaham dengan antikristus saat itu. Orang benar terangkat habis semuanya. Seisi dunia sepaham. Saat itulah dia mau bikin apa saja. Sudah diizinkan oleh Tuhan. Mau pasang chip kah, pasang apa saja. Nggak ada yang nentang dia lagi. Nggak ada lagi. Semua oke saja. Mau di barcode kah, mau di apakah, semuanya. Kenapa begitu susah sekarang dia? Karena masih ada yang menahannya. Masih ada yang menahannya. Oke. Nomor 1, kita tidak tahu kapan kita mati. Nomor 2, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Setiap saat sangkakala berbunyi. Nomor 3, kita tidak tahu kapan hati orang jadi keras. Kalau kamu teliti baca Alkitab, setelah Firaun mengeraskan hatinya 5 kali, selanjutnya Tuhan keraskan hatinya 5 kali. Orang baca, wah, Pak Soeharto orang tanya saya,
Tuhan keraskan hati Firaun loh. Sampai the last time. Itu laut sudah terbuka, Laut Merah. Orang Yahudi masuk. Alkitab mencatat. Tuhan keraskan hati Firaun. Nyusul. Padahal kalau secara logika Firaun mestinya berdiri di pantai begini. Kita jangan masuk loh. Ini karena Tuhan, ini kalau kita masuk, itu airnya hantam kita, habis kita. Tapi Alkitab mencatat, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nyusul. Ya udah. Waktunya tiba. Tuhan keraskan hatinya. Karena apa? Anugerah yang Tuhan limpahkan kepada Firaun cukup sudah. Cukup sudah. Mungkin manusia yang paling banyak melihat mujizat itu adalah Firaun. Betul nggak? Hah? Berapa mujizat dia lihat? Ya kan? Sampai yang terakhir itu kematian anak sulung. Dia sendiri, anak sulung dia sendiri. Putra mahkota. Mujizat itu. Loh kenapa anak sulungnya orang Yahudi fine-fine aja, baik-baik saja? Kenapa anak sulungnya orang Yahudi mati semua? Ini saja tidak bisa mengetok kepalanya, otaknya. Wow. Oke. Nah, seandainya penyakitnya Hizkia itu COVID. Ya. Wow. Mulai sesak napas. Hari keberapa, demam panas, ya saturasi oksigennya menurun di bawah 90, teng, wow 80-an, udah gimana ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, Hizkia waktu itu mukanya berpaling ke dinding. Dia mulai berdoa. Tuhan, dia mulai cek hatinya. Dia mulai cek hatinya, saudara. Memang ya. Tempat yang paling enak menginjil itu di rumah sakit. Ya, di rumah sakit. Oh, saya sudah banyak menginjil. Tadi pagi ada satu orang dia bilang, Pak Suhento tidak pernah menginjil kok berani ngomong gitu. Saya bilang, kamu umur berapa? Kau belum lahir, saya sudah menginjil ke sana kemari. Saya pernah punya gembala sidang, mantan saksi Yehova. Saya dibawa seperti dia. Menginjil dari rumah ke rumah di Pontianak. Tahun 85, banyak dari kalian belum lahir. Waktu saya kuliah di Iman, saya ditugaskan bawa rombongan pemuda-pemudi Gereja Santapan Rohani tiap hari Minggu menginjil di Rumah Sakit Sumber Waras. Tiap hari Minggu dari jam 12 sampai jam 1 lewat. Kita diizinkan masuk, sudah ada kerjasama. Biasanya kami belasan orang. Saya jadi pemimpin yang diberi tanggung jawab. Sebelum kami masuk, kami bagi tugas dulu. Siapa di VIP? Banyak nggak mau? Lah nggak bisa. Lah saya kenapa nggak mau di VIP?
Di kelas VIP, pasiennya sombong-sombong. Walah, tahu nggak apa? Sambil kita nginjil, dia gonta-ganti channel TV. Ya. Wah, denger nggak denger gitu. Kita kayak ngomong sama tembok gitu. Oh ya, sombong nih. Ini kelas VIP, kelas sombong-sombong. Terus saya bilang, siapa kelas 1? Banyak mau. Kelas 2? Kelas 3? Kelas 3? Itu bangsal. Biasanya minimum ada 8 tempat tidur. Sebelah sini 4, sebelah sini 4. Nggak ada yang mau juga. Saya tanya, kenapa nggak mau di kelas 3? Mereka senyum-senyum. Di situ banyak yang agama sebelah. Ya, kita ngomong sama dia kayak mau marah. Oh yaudah, pusing juga. Akhirnya tahu apa? Yang mereka nggak mau terpaksa saya. Gitu. Ya, saya kalau nginjil di kelas 3, satu tempat tidur ngomong, tahu nggak? Yang sebelah tahu kalau ini selesai mau giliran dia pura-pura ngorok. Gitu. Aduh, saya pikir, ya nah. Tapi saya pernah selamatkan satu orang. Saya menginjil dia, tahu nggak? Ya, saya nggak tahu. Habis itu saya kasih dia teratat, saya kasih nomor telepon sekolah waktu itu. Belum ada HP. Tahun 80. Tahu nggak? Setelah beberapa bulan, dia telepon cari saya. Saya lupa dia, kan banyak orang kita nginjil dong. Lupa. Dia bilang, ingat dia nggak? Saya bilang, di mana kamu? Saya di rumah sakit Sumber Waras waktu saya sakit gini. Saya dapat nomor Bapak di ini bacaan yang tinggalkan sama saya. Saya terima Tuhan Yesus, Pak. Walah, saya bilang, kamu sekarang? Dia tanya sama saya masih ke gereja mana? Waduh, saya bilang, waktu itu saya belum fundamentalis. Kamu sudah ke gereja mana aja? Saya tanya dia. Dia bilang di sana. Oh dia rupanya tes semua gereja. Saya bilang, kamu cocok di gereja mana? Di gereja yang di Blok M, di toko buku di atas itu enak Pak, orangnya tidak banyak. Ya udah deh, saya kenal pendetanya sana. Saya bilang, kamu ke sana aja. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia mau baptis. Dia datang sama saya. Saya waktu itu tinggal di Warung Buncit. Dia pertama kali makan daging babi di rumah saya. Waduh. Sudah sore ngobrol dengan saya. Dia mau pulang. Saya bilang, kamu harus makan dulu. Sudah jam makan. Kemudian makan. Wah, ini saya pertama kali loh Pak. Dia bilang, oh ya nggak apa-apa, enak. Saya bilang gitu kan. Aduh, lumayan dong. Tahu nggak Pak? Besoknya saya pikir dia udah dibaptis. Saya bilang saya nggak bisa hadir dibaptis karena saya ada khotbah di tempat lain. Kamu malam ini baru datang ngomong sama saya mana bisa batalkan. Saya bilang gitu kan. Tahu nggak, besok saya dengar dia masuk rumah sakit loh. Loh kenapa? Dia ditabrak loh katanya. Mobil. Di mana ditabraknya? Di Jalan Warung Buncit. Jam berapa? Jam 6 lewat. Itu kan keluar dari rumah saya. Kamu bisa bayangkan. Ceritanya banyak sebenarnya. Tapi bukan itu yang saya mau sampaikan kepada Anda. Saya bilang, menginjil di rumah sakit itu lebih enak. Orangnya takut mati, mau percaya Tuhan. Kalau kau menginjil di tempat di mana orang sehat walafiat, diajak kau bertengkar. Betul nggak? Susah. Makanya saya bilang, mahasiswa, kalau mau latihan menginjil, startnya itu di rumah sakit dulu. Ya, apalagi kalau yang hampir-hampir mati, cepat dia mau itu kan. Gitu. Hizkia ketika dengar dia divonis mau mati itu, aduh, Tuhan, ya. Langsung berteriak Tuhan. Periksa hati. Sebenarnya tidak usah tunggu divonis baru periksa hati. Jangan kena COVID, ya toh. Mau pasang ventilator baru periksa hati. Sekarang baru periksa hati. Sebenarnya bukan cuma periksa hatinya itu begini. Selama ini saya sudah serius belum? No. Banyak orang merasa gini. Lah saya ini kan saya dipaskan video.
Mereka berdoa di jalanan, semuanya berlutut. Saya sampai komentar begitu, lah doanya bukan di jalan. Ya. Kalau orang bertobat namanya perlu berdoa di jalan. Ya. Lah kalau berdoa kamu bertobat doanya di jalan tamrin kan ngawur gitu loh. Betul nggak? Doanya di kamar, periksa hati. Selain periksa hati sebenarnya periksa apa? Banyak orang dia merasa saya ini sudah serius. Apa saya masih perlu lebih serius lagi? Yang sebenarnya lebih benar, lebih tepat itu periksa doktrin. Periksa doktrin, betul nggak? Lah penyembah berhala, periksa hati. Apa saya kurang serius? Apa berhala saya kurang saya kasih makan? Ini memang yang nggak bisa makan, kasih lebih banyak lagi. Lah basi lah di situ, betul nggak? Periksa hati. Periksa doktrin. Sudah benar belum imannya? Kalau imannya salah, diseriusin lagi. Ya ampun, sudah salah diseriusin lagi. Tambah kusyuk lagi. Aduh, bayangkan. Minum kencing sapi. Mandi tai sapi. Salah lah tentu, betul nggak? Lalu periksa hati, kurang serius, mandinya kurang berendam. Apa nggak kacau? Betul nggak? Saya ambil contoh ekstrimnya. Oke? Anda ngerti maksud saya? Contoh ekstrimnya. Orang Kristen. Orang Kristen. Jangan tunggu sudah sesak napas baru periksa gitu loh. Ya. Tiap-tiap hari malam harus serius periksa hati. Periksa hati. Periksa doktrin. Ini yang jarang dilakukan. Periksa hati, yo. Tuhan, saya masih serius ini. Saya nggak mau berdosa lagi. Saya nggak mau main perempuan lagi. Saya nggak mau judi lagi. Saya nggak mau minum lagi. Wah, baik, semua itu baik, betul nggak? Lalu maunya kamu apa? Iya, saya sekarang mau pergi ke kuburan bapak saya nyembah seminggu sekali. Anu ngawur, you know. Betul nggak? Itu ngawur, you know. Oh, saya sekarang harus lebih serius lagi. Saya mau berdoa di depan patung ibu itu, gitu. Yang katanya perawan terus, gitu. Saya satu malam perlu berdoa 100 kali. Ngawur, gitu. Periksa hati. Lebih penting dari itu, periksa doktrin. Sudah beriman pada kebenaran atau belum? Ini penting. Sudah beriman pada kebenaran atau belum? Beriman hanya pada kesalahan. Bahkan kesesatan. Ya, semakin diseriuskan ya semakin kacau. Semakin kacau. Hizkia. Pelajaran berikut lagi, yang ketiga. Tahu nggak apa? Dari cerita Hizkia ini. Hizkia minta waktunya diperpanjang. Diperpanjang. Supaya dia bisa melakukan sesuatu yang lebih banyak lagi. Melakukan lebih banyak hal lagi untuk Tuhan. Supaya kita berkata, untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Oh, saya berdoa juga kepada Tuhan. Saya bilang ini, justru COVID ini saya banyak angan-angan. Tuhan, gitu. Saya mau ada satu tempat, Tuhan. Di satu lokasi yang terpencil. Saya mau bangun satu tempat. Di situ blok kelas terus. Mengajarkan kebenaran terus, Tuhan. Saya mau seminar, mau blok kelas lagi supaya COVID selesai. Saya bisa ke sana kemari. Ya, sampaikan saja pada Tuhan. Ya.
Ya kamu juga. Apalagi mahasiswa teologi. Tuhan, saya ini harus tamat cepat. Ada kebutuhan mendesak di sana, di sana, di sana. Saya harus selesai cepat Tuhan. Ya. Saya mau melakukan banyak hal untukmu Tuhan. Saya berencana. Saudara yang di rumah yang nonton. Apa deal kamu dengan Tuhan? Apa deal kamu dengan Tuhan? Ya. Tuhan, izinkan saya lewatin pandemi ini. Saya akan cari uang banyak-banyak. Untuk apa? Untuk apa? Saya mau makan yang mahal-mahal. Yang saya belum makan itu sirip ikan hiu. Satu mangkok berapa juta? Hebat amat. Kasih kamu uang banyak-banyak untuk apa? Seperti Tuhan bilang sama orang kaya itu, malam ini juga kau pergi ya. Walah. Hizkia bilang, Tuhan, mengapa begitu cepat aku pergi? Diperpanjang lagi. 15 tahun. Wah. Kalau saya dikasih Tuhan 15 tahun lagi. Sekarang 62. 15 tahun lagi berarti berapa? 77. Wow. Puji Tuhan. 77. Ya. 77 jangan 10 tahunnya di kursi roda, cuman 7 tahun bisa berdiri, wah repot juga itu. Betul nggak? Kalau bisa ya 15 tahun lagi masih segar. Ya nggak? Bisa seminar, bisa blok kelas. Itu indah. Itu indah. Sampaikan kepada Tuhan, saya sudah sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, saya baca Hizkia ini ulang-ulang, tau nggak? Tuhan, tolong tambahkan saya umur. Umur bukan untuk saya foya-foyakan. Umur bukan untuk saya seneng-senengkan dan segala macam. Umur apalagi berbuat dosa. Bukan itu. Tambahkan saya umur Tuhan. Supaya saya bisa melakukan lebih banyak hal lagi untukmu. Beranikah engkau berkata begitu kepada Tuhan? Di tengah-tengah pandemi. Ayo, deal dengan Tuhan. Deal dengan Tuhan. Tuhan, tambahkan saya umur. Untuk saya berbuat lebih banyak lagi bagimu. Lebih banyak lagi. Ya. Ini yang penting. Bagi kita semua. Pelajaran dari Raja Hizkia. Sebenarnya banyak poin lagi saya ingin sampaikan. Tapi karena waktu. Oke. Mari kita deal dengan Tuhan. Seperti Hizkia. Panjangkan umur saya Tuhan. Bukan untuk kesenangan. Untuk sesuatu yang kedagingan saya. Bukan. Panjangkan umur saya Tuhan. Untuk dipakai oleh Engkau umur itu. Kita berdoa. Tuhan. Sungguh Tuhan. Kami di tengah-tengah pandemi yang tidak selesai-selesai ini. Dan menakutkan Tuhan. Bukan hanya kami dengar banyak orang meninggal dan melihat di televisi, mendengar bunyi sirine dari ambulan dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang yang kami kenal baik, kau kenal dekat, sudah pergi mendahului kami. Tuhan,
kiranya sebagaimana Engkau panjangkan umur Hizkia. Tolong kami Tuhan. Biarlah tiap-tiap kami yang mendengar firman-Mu ini, kami datang kepadamu dengan hati kami, membuat perkara, membuat janji, membuat deal, kesepakatan denganmu Tuhan. Tuhan panjangkan hidup kami lagi. Dan itu kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk melayani-Mu. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.